Bab 2756. Ruang Perahu Roh. Teman seiman, benda ini adalah barang iblis dari zaman kuno. Dikatakan dapat melakukan perjalanan melalui kehampaan ketika dalam kondisi baik, tetapi sekarang rusak, tetapi masih mungkin untuk terbang dalam kehampaan untuk jarak pendek. Menunjuk ke perahu berbentuk unik ini dan memperkenalkannya. Perahu roh yang dapat melakukan perjalanan melalui kehampaan. Menjelajahi kehampaan, itu adalah metode yang bisa dilakukan alam fase Mahayana dengan sempurna, dan aku tidak menyangka harta yang dimiliki Tracer Taoist ini bisa melakukannya. Erikin tidak bisa tidak melihat lagi. Di kapal abu-abu ini, suasana ruang memang sangat aneh, dan pola dewa yang digambarkan di kapal juga sangat rumit. Tidak heran Tracer Taoist yakin bahwa mereka dapat melewati blokade. Setelah mereka memasuki kehampaan, mereka kembali ke ruang ini, yang dapat melihat prosesnya. Tapi anak ini, ternyata memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya di tangannya. Dari kepala hantu, permata, pancing, hingga jubah di belakang, dan perahu roh. Tidak heran dia mengaku sebagai penganut Tao-Tao. Namanya tidak benar-benar disebut sembarangan. Teman seiman, selanjutnya, apakah kita menangkap aura emas naga spiritual atau tidak? Kerja sama antara kita sudah berakhir. Namun, aku elah bekerja dengan baik denganmu. Aku berharap akan ada peluang di masa depan dan kau dan aku bisa bersama lagi. Menawarkan perahu roh, Tracer Taoist tersenyum, tapi kemudian dia memutar matanya dan berbicara. Namun, pada saat ini, bisakah teman seiman dan dirinya memiliki ikatan yang menyeluruh dan saling bertukar nama keluarga yang asli? Mungkin kali ini, antara kamu dan aku akan terbunuh. Orang yang selamat dari waktu itu akan tahu siapa nama kamu, dan menyembah satu atau dua, kata Tracer Tawal dengan ekspresi serius. Biarkan aku membicarakannya dulu. Nama belakangku adalah Kong, dan namaku benar-benar Tracer Taoist. Ternyata nama keluarga teman seiman adalah Kong, nama keluargaku adalah Qin, dan aku berasal dari keluarga Qin Agung. Erik Qin tidak menolak, tetapi dia langsung menjawab tanpa memikirkannya. Tracer Taoist tiba-tiba menjadi sedikit terdiam. Erik Qin, temperamen orang ini, dia bisa merasakan sedikit, dan dia jelas bukan orang yang tidak punya akal pikiran. Terlalu mencurigakan untuk membuat kesimpulan sendiri, dan dia dapat menjawabnya tanpa memikirkannya. Terutama ketika dia sebelumnya mengatakan bahwa dirinya adalah anggota klan Wei tertinggi, sekarang berubah menjadi klan Qin tertinggi. Kamu memperlakukan aku sebagai idiot. Namun hanya sebagai ujian, Tracer Taoist tidak pernah menyangka bahwa ia mengetahui identitas sebenarnya dari Erik Qin. Tidak lagi membahas tentang ini, Tracer Taoist tersenyum dan memimpin untuk memasuki kapal spiritual. Erik Qin juga tersenyum tipis, yang jelas orang ini tidak percaya dengan apa yang dikatakannya, tapi dirinya juga tidak mempercayainya. Keduanya baru pertama kali bertemu, dan sebelumnya masih ada kesalahpahaman, dan mereka bertarung berdampingan karena manfaat bekerja sama satu sama lain. Bahkan jika salah satu dari mereka meninggal, mereka tidak bergaul dengan baik, dan berbicara tentang ibadah hanyalah sebuah omong kosong. Siapa yang bisa mengetahui isi hati orang ini? Tetapi tidak peduli apakah orang ini mengungkapkan sikapnya saat ini, pikirannya benar atau salah, selama keduanya memiliki tujuan yang sama di masa depan, mereka memang dapat bekerja sama. Lagi pula, keduanya juga telah bertukar token transmisi suara, dan mungkin ada kesempatan untuk bekerja sama lagi. Setelah keduanya memasuki perahu roh, Tracer Taoist melakukan serangkaian pertempuran yang menentukan ujung depan perahu menjadi setajam pisau, dan tiba-tiba merobek kekosongan dan jatuh ke celah. Duduk bersilangan, Erik Qin melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Ini juga pertama kalinya dia melakukan perjalanan di kehampaan yang kacau, terutama menggunakan senjata sihir. Sebelumnya,
di gua batu di dasar sungai Fenyan, dirinya telah melewati lorong kosong, tetapi itu adalah ruang yang stabil, benar-benar berbeda dari sekarang. Baru ketika dia memasuki kapal spiritual ini, dirinya menemukan bahwa sekeliling objek ini terbuat dari bahan tembus pandang, sehingga Erikin bisa melihat retakan di angkasa, terbang di sisinya. Tanpa kapal spiritual, aku takut tubuh kultivator akan terkoyak oleh retakan. Harta semacam ini jelas merupakan hal baik yang didambakan banyak kultivator fase penilaian. Pikiran ini melintas, dan Erikin kemudian dengan cermat mengamati pola dewa di sekitarnya, mencoba mengingat bagian dari pola formasi perahu roh. Mungkin, di masa depan, dirinya dapat membuat perahu roh seperti itu sendiri, dan akan melakukan perjalanan melalui daratan dunia dewa lebih cepat. Melihat pengamatan menarik Erikin, hati Tracer Taosit bergetar sejenak. Lupa bahwa orang ini tahu jalan pola dewa, dia tidak akan bisa melihat melalui struktur perahu roh dalam beberapa saat. Tapi seharusnya tidak, ini adalah harta karun berharga dari zaman kuno, bagaimana bisa begitu mudah untuk dikuasai? Teman seiman, kita segera sampai. Tracer Taois memegang kapal di depan, dan setelah melakukan perjalanan dalam kekosongan untuk sementara waktu, dia mengangkat cahaya Reiki di tangannya dan mengenai kapal spiritual. Setelah itu, perahu bergetar sebentar, dan kekosongan di sekitarnya terus berkedip. Erikin juga pulih, mengembalikan perhatiannya ke sekelilingnya. Setelah itu, Erikin hanya merasa seperti dilempar keluar oleh suatu kekuatan, dan kembali ke ruang kolam pedang. Namun, Tracer Taois mengingatkannya bahwa Erikin telah memadatkan aura seluruh tubuhnya, dan dia tidak mengungkapkan kekurangan apapun karena perubahan ruang yang tiba-tiba. Di samping, Tracer Taois juga muncul, dan menyembunyikan sosoknya. Keduanya saling memandang, dan Tracer Taois mengangguk. Lingkungannya tenang, dan tidak ada yang berubah. Jelas, keduanya berhasil melewati blokade dan diam-diam kembali ke area di mana naga spiritual berada. Erikin melihat ke depan dan menemukan bahwa tempat di mana Tracer Taois berhenti sebenarnya berjarak 50 meter dari pertarungan. Pada saat ini, dia masih bisa samar-samar melihat bahwa di ujung pandangannya, ada dua sosok terus-menerus membombardir naga emas spiritual. Jerome Lu dan Sony Yuan, keduanya adalah kekuatan nadi gunung sihir, terutama Sony Yuan, yang merupakan salah satu dari 5 bersaudara. Keduanya melepaskan tangan dan kaki mereka untuk bertarung, dan mereka lebih kuat dari yang dapat ditunjukkan oleh Erikin dan Tracer Taois. Oleh karena itu, naga spiritual dapat bersaing dengannya. Saat menghadapi dua Jerome Lu, apakah segera ditekan? Sementara naga spiritual meraung, entah melambaikan cakar tajam atau menggoyangkan ekor naga, dia dengan enggan mencoba membalikkan situasi, tapi sepertinya jika tidak ada kejutan, hasilnya sudah ditentukan. Ini adalah medan pertempuran. Sekte pedang pasti tidak akan menyembunyikan kerohaniannya, jadi kita bisa terus menggunakan harta untuk menyelidiki situasinya. Tracer Taois melihat sekeliling sebentar, lalu mengeluarkan senjata ajaib dari bola mata lagi. Keduanya menyaksikan pertempuran di kejauhan melalui cermin perunggu. Sony Yuan dan Jerome Lu menembak, tentu saja, mereka tidak memiliki banyak keraguan seperti yang dilakukan Erikin. Keduanya menggunakan cara terkuat, dan tubuh naga spiritual yang terus-menerus bergetar-bergetar, dan menjadi semakin tidak berdaya untuk melawan. Teman seiman, diperkirakan pemenangnya akan segera ditentukan. Tracer Taois melirik Erikin dengan gugup. Dia juga ingin mengerti. Perkataan Erikin itu benar atau salah. Bagaimanapun, jika kamu menyebut diri sendiri dengan nama keluarga Qin, aku akan memanggilmu teman seiman. Pada saat ini, apa yang bisa dia lakukan sudah dilakukan, dan bagaimana mendekati selanjutnya, bagaimana mundur Jerome Lu, keduanya bergantung pada Erikin untuk mengambil tindakan.
Apalagi Tracer Taois masih belum tahu apa yang akan dilakukan Eric Kin. Jangan khawatir, tunggu sebentar. Eric Kin menatap kedua belah pihak yang terus-menerus bertarung di lapangan, dan berbicara dengan ringan. Tracer Taois mengerutkan kening. Naga spiritual akan segera dikalahkan, namun masih harus menunggu. Apa dasar dari Eric Kin? Telapak tangan Tianxing. Saat Eric Kin berbicara, pertempuran di depan berubah lagi. Bersambung.